karena mereka itu nyuruh Lisa untuk minta maaf. Lisa salahnya di mana sih gitu. Halo semuanya teman-teman, I'm Mr. Kim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, boleh absen dulu nggak sih kalian-kalian yang nonton itu dari daerah mana nih? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya, karena aku juga penasaran sih. Dan gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik aja? Ya aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Nah untuk hari ini tuh kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi puanas banget, yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian nggak ketinggalan informasi apapun, nanti langsung aja subscribe channel ini. Dan juga ini gratis kok subscribe-nya ya, nggak berbayar seperti aplikasi yang sebelah. Well teman-teman, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang para Carrots atau penggemar Seventeen yang kecewa nih dengan promotor yang ada di Indonesia. Kalian pasti tahu promotor apa yang aku maksudkan. Nah dan mungkin ada dari kalian yang penasaran ataupun masih belum tahu gitu cerita awalnya kayak gimana sih. Oke, aku jelasin. Nah kalian tuh pasti tahu dong bahwa untuk Sebong atau Seventeen itu sudah melakukan yang namanya konser hari pertama mereka juga sudah digelar, dan konsernya itu bertajuk Be The Sun di Indonesia Convention Exhibition di BSD Tangerang Selatan. Udah ada yang nonton? Angkat tangan dulu buat yang udah nonton. Anyway, kalau kita nyebutin nama promotornya, masalah nggak sih kita? Aku soalnya takut guys kalau nyebutin yang kayak gini-gini soalnya. Ntar aku lagi yang dituntut ya. Well, untuk nama promotornya itu adalah Messima Pro. Dan teman-teman, seperti yang aku pantau dari tadi malam sampai yang tadi pagi, itu untuk hashtag Bennett Messima itu menjadi trending di Twitter. Dan di sini penggemar sudah menjelaskan beberapa alasan kenapa hashtag ini menjadi trending. Dan langsung saja kita mulai melihat dari alasan yang pertama, yaitu tentang penimbunan tiket. Jadi teman-teman, untuk para Carrots atau fans Seventeen itu melakukan kekesalan mereka ketika mereka menemukan beberapa staf promotor membawa 3 kardus, yang mana 3 kardus itu diduga berisi tiket konser Be The Sun. Tampak dalam video ada staf yang memakai kaos hitam juga mendorong dus tersebut di area venue konser, dan bahkan disoraki oleh sejumlah remaja yang hendak menonton konser tersebut. Adapun untuk salah satu remaja bilangnya kayak gini, "Woi nimbun, ditimbun nih tiketnya." Tapi kita juga nggak tahu sih itu isinya tiket atau enggak ya teman-teman. Menurut aku ini masih spekulasi ya, oke? Karena kita juga harus melihat juga isi kardusnya seperti apa, baru kita bisa menyimpulkan apa itu isinya. Aku soalnya takut ngomong teman-temannya. Aku sih di sini bersifat netral banget. Kalau dari sisinya penggemar, tentu penggemar juga agak curiga gitu ya kan. Mungkin itu adalah tiket kayak gitu ya kan. Oke. Tapi untuk sisi promotor di sini aku juga melihat ya mungkin itu isinya lain teman-temannya. Mungkin isinya kertas-kertas biasa atau apa, we don't know juga. Ya, mencoba untuk bersikap netral. Soalnya kalau nggak netral bisa-bisa akunya yang habis. Dan teman-teman, video yang diunggah tersebut pun menuai beragam komentar dari para Carrots maupun pecinta K-pop yang lain. Beberapa di antaranya juga mengungkit isu yang dianggap menjadi persoalan terkait penyelenggaraan konser Seventeen yang ada di Indonesia. Masih persoalan tiket nih, ada sejumlah penggemar yang juga mengeluhkan tingginya harga tiket yang dijual. Pasalnya nih teman-teman, nilai dijual itu mencapai 3 kali lipat dari harga awal. Rata-rata harga tiket seperti Purple B itu bahkan dijual seharga 2,2 juta rupiah. 2,2 juta rupiah menurut aku lumayan mahal sih. Bukan lumayan sih teman-teman, tapi ini emang mahal banget. Dan pengguna Twitter lainnya juga mengunggah foto diduga tumpukan ID penonton untuk penukaran tiket di dalam sebuah dus besar. Nah, keterangan menyatakan bahwa identitas para penonton itu disebut sampah oleh staf tiketing pada gelaran konser. Beberapa juga khawatir kalau identitas itu ya digunakan untuk macam-macam. Ya sih ya. Zaman sekarang teman-teman, aduh ya ampun, itu emang kayak kita itu punya trust issue gitu loh. Aku ya yang bahkan yang mau jalin kerjasama gitu ya kan dengan beberapa brand misalnya nih untuk endorse dan sebagainya, itu bahkan kayak diminta juga identitas aku ya. Aku kayak juga takut-takut gitu ngasih gitu teman-teman. Soalnya kan zaman sekarang ya you know lah kayak gimana gitu ya kan. Penggunaan informasi pribadi juga kerap kali disalahgunakan oleh orang-orang. Dan bahkan nih teman-teman, kekecewaan juga diungkapkan oleh Valenstoski yang menemukan beberapa bekas gelang tiket di area yang tidak seharusnya. Misalnya nih gelang tiket Purple B yang berada di lokasi Pink A. Hal tersebut juga seharusnya nggak terjadi, dan juga memunculkan asumsi adanya penjagaan tiket yang nggak sesuai. Dan teman-teman, gak hanya tentang tiket doang, tapi di sini ada juga beberapa perlakuan dari staff venue yang dianggap tidak baik. Misalnya nih teman-teman, ada ayah dari salah satu member Seventeen, yakni Dino, itu kan kayak joget-joget gitu ya. Nah habis itu ayahnya Dino ini kayak diberhentiin gitu oleh staffnya. Padahal ya teman-teman, untuk ayah Dino yang joget bukan karena gabut atau bagaimana teman-teman, tapi ayahnya Dino joget dikarenakan permintaan dari para member Seventeen sebagai ajang pengenalan keluarga, seperti itu. Jadi pas ngelihat ayah Dino tiba-tiba diberhentikan,
kita sebagai fans juga kaget gitu ya kan. Jangankan kita sebagai fans gitu, Dino mungkin sebagai anaknya juga kaget gitu ya kan, melihat orang tuanya digituin. Kita itu kayak gimana ya, lebih memikirkan bagaimana perasaan dari Dino dan juga keluarga gitu. Gitu loh teman-teman. Aku serahkan sama kalian, aku ngajakin kalian untuk berpikir. Misalnya kalian di posisinya Dino, ayah kalian joget-joget, kalian yang minta padahal ayah kalian joget-joget, apakah kalian juga merasa gak kurang terima atau bagaimana? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana reaksi kalian, oke? Dan teman-teman, berdasarkan informasi-informasi yang sudah beredar, untuk ayah Dino yang dihentikan itu diduga dikarenakan area kursi penonton yang rapuh. Sementara itu nih teman-teman, untuk akun Twitter @jsuprad itu juga mengunggah beberapa kecewaan yang dibuat Messima menjadi sebuah daftar. Selain dugaan timbunan tiket, akun ini juga merinci masalah berupa penjualan tiket pre-sale, penanganan tiketing yang kurang baik karena banyak yang pindah jalur tanpa informasi, area tribun yang bergetar, dan tidak berjalannya fan project. Kemudian tidak adanya kajian durasi konser Sebong, lalu ada staf yang diduga tidak profesional karena tidak mengenali keluarga para member, serta banyaknya staf yang tidak menerbitkan barisan dengan matang juga. Dan teman-teman, gimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Ya, kita harapkan apa yang terjadi dengan Messima ini juga menjadi pelajaran buat para promotor-promotor yang ada di Indonesia, sehingga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena seperti yang sudah kita bahas, waduh, banyak juga ya permasalahan yang terjadi dengan staf-staf promotor yang ada di Indonesia ya. Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang Blink yang sekarang menjadi sorotan dari K-popers yang lain. Hashtagnya kayak gini, Blink Cybers Bull. Itu menjadi trending di Twitter. Dan banyak yang bertanya, kenapa sih untuk hashtag ini menjadi trending? Oke teman-teman, hashtag ini menjadi trending dikarenakan beberapa alasan. Langsung aja kita lihat alasan-alasannya. Yang pertama adalah mereka itu katanya disebutkan memberikan komentar yang terbaik kepada Twice dikarenakan mengcover So Hot. Yang kedua adalah memberikan komentar yang terbaik kepada Chaeyoung Twice dikarenakan tanda kutip meniru gaya rambut Lisa. Yang ketiga, mengirim pesan yang bertajuk kebencian kepada Epic High. Yang keempat adalah memberikan komentar buruk kepada T.O.P Big Bang untuk merayakan penampilan Coachella 21. And the next, itu katanya memberikan komentar yang buruk juga kepada Winner dikarenakan melakukan comeback. And the next, memberikan komentar yang tak buruk kepada Hwasa Mamamoo dikarenakan meluncurkan akun Instagramnya di hari ulang tahunnya Lisa. Lalu yang ketujuh, berharap IU, Aira Rebel Band, dan juga anggota G-Prime Meninggoy memanggil Lily NMIXX sebagai peniru Lisa dan juga menyerangnya di platform sosial bahkan sebelum debut. Lalu yang kesembilan adalah mempermalukan Jonghyun Twice. And the last, mengolah tentang meninggalnya nenek BTSB dan juga berharap dia juga meninggoy. Oke teman-teman, seperti itulah daftar-daftar yang sudah dibagikan oleh penggemar gitu kan, dan menyerukan hashtag Blink Cyberbullying kayak gitu teman-teman. Well teman-teman, seperti inilah risiko kalau fandom itu makin besar. Karena teman-teman, di saat fandom itu makin besar, di sana kan ada penggemar-penggemar yang banyak ya. Nah, penggemar-penggemar yang banyak ini juga memiliki kepribadian-kepribadian yang berbeda gitu teman-teman. Dan dikarenakan kepribadian-kepribadian yang berbeda ini, muncullah beberapa perilaku penggemar. Ada yang biasa aja dan ada juga yang toksik. Dan penggemar yang toksik akan melakukan hal-hal seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan sebenarnya kalau aku lihat nih, kalau aku pantau ya selama ini, bukan hanya Blink doang sih yang toksik gitu. Karena kalau aku lihat sebelum-sebelumnya, banyak juga fandom-fandom yang lain juga yang menurut aku lebih toksik sebelumnya. Oke, kita nggak perlu sebutkan fandom-fandom apa saja. Dan sebenarnya ya, hashtag yang harus ditrendingkan bukan hanya Blink Cyberbullying, tapi K-popers Cyberbullying. Karena aku lihat ada beberapa tingkah yang dilakukan oleh beberapa fandom itu juga mengarah kepada cyberbullying. Dan menurut aku bukan hanya Blink saja di sini. Jadi kalau kalian mau ngingetin yang lain untuk berhenti bersikap toksik, kita itu harus menyadarkan K-popers yang lainnya juga, bukan hanya satu fandom saja. Dan teman-teman, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang akun Twitter resmi dari YouTube yang sudah mengeluarkan statement mengenai apa yang terjadi dengan Lisa baru-baru ini. Jadi teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa sebelumnya kan ada sebuah hal yang terjadi gitu ya kan, yaitu salah satu member Twice yang Dahyun menerima kebencian yang banyak dikarenakan dia itu dianggap memberikan informasi yang salah mengenai ads tentang Lisa dengan lagunya yang La Lisa seperti itu. Dan selain Dahyun, ternyata Lisa juga di sini mendapatkan komentar-komentar yang buruk juga. Di Instagramnya banyak banget nih komentar-komentar yang buruk mengenai Lisa. Dan pada akhirnya nih teman-teman, ada seorang penggemar yang sudah menanyakan bagaimana tentang ads ini di YouTube. Adapun untuk questionnya kayak gini, langsung aja kita baca. Aku sih ingin tahu ya, apakah pengguna
Selain yang pemilik video itu dapat membeli iklan untuk video tertentu yang bukan miliknya atau tidak. Jika iya, dapatkah aku meminta info kapan iklan itu telah dibeli untuk video tersebut dan berapa banyak sih penayangan yang diperoleh dari pengambilan gambar iklan? Kesimpulannya penggemar ini nanya, untuk yang Lisa Lalisa ini bisa diiklankan nggak gitu? Dan kalau emang udah diiklankan, berapa sih jumlah viewers yang sudah didapatkan dari iklan kayak gitu? Next. Jika kalian ingin bertanya apakah pembuat konten dapat memilih jenis iklan yang muncul di video mereka, kalian dapat memeriksa artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi menurut aku ini adalah pesan bot. Pesan bot itu adalah pesan otomatis dari Google-nya. Karena apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan apa yang dijawab. Habis itu dijawablah kayak gini, enggak juga. Di sini aku itu cuma mencoba mengidentifikasi apakah video tertentu telah membeli iklan atau enggak, karena ada beberapa argumen yang terjadi. Seseorang mengatakan bahwa video tersebut mendapatkan penayangan dengan membeli iklan, tetapi yang lain berpendapat bahwa itu nggak benar. Jadi aku ingin tahu nih, apakah ada yang bisa bersaksi tentang ini? Habis itu YouTube pun menjawab, thanks untuk klarifikasi. Hanya pemilik atau pengelola akun yang dapat mengontrol iklan di saluran mereka. FYI, kami tidak mengizinkan apapun yang secara artifisial meningkatkan metrik ataupun menayangkan video kepada pemirsa yang tidak curiga. Jika kalian melihat saluran yang melanggar ini, kalian dapat menandainya dengan langkah-langkah berikut. Well teman-teman, seperti itulah bagaimana jawaban dari YouTube. Ya, jawabannya memang agak susah dicerna ya. Kalau kita simpulkan kayak gini, mereka itu bilang hanya pemilik ataupun pengelola akun yang dapat mengontrol iklan di saluran mereka. Intinya mereka itu bilang hal-hal yang berhubungan dengan AI itu tidak diizinkan untuk meningkatkan jumlah viewers. Itu yang dapat aku tangkap teman-teman. Well, sebenarnya untuk masalah ini nggak perlu diperpanjang sih teman-temannya. Kalau aku lihat ya, sebenarnya di sini ya, permasalahannya itu adalah di kalangan penggemar. Baik Blink dan juga Once menurut aku sama salah. Oke, Blink juga salah di sini. Kenapa Blink itu salah? Mereka itu cuma mau ngingetin Dahyun ya kan? Tapi teman-teman, ada beberapa Blink di sini yang mau ngingetin Dahyun, tapi menggunakan cara-cara yang kasar dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik dan juga bahkan memberikan komentar-komentar yang buruk kepada Dahyun. Kalau kalian mau ngingetin Dahyun, it's okay teman-teman. Hey Dahyun, dia itu nggak pakai ads loh, boleh kayak gitu. Tapi jangan sampai yang kayak nge-hate banget sampai yang merujuk kepada cyberbullying. Oke? Itu jelas-jelas salah ya. Apapun alasannya, kalau kalian melakukan yang namanya cyberbullying itu tentu salah. Yang kedua, Once juga salah di sini. Once itu salah karena mereka itu nyuruh Lisa untuk minta maaf. Lisa salahnya di mana sih gitu? Lisa loh cuman kayak diem-diem aja dan dia juga tidak melakukan apapun. Kenapa harus Lisa yang minta maaf? Why? Bahkan sampai dia juga yang memberikan komentar-komentar buruk sama Lisa. Itu Lisa salahnya di mana sih? Jadi dari hal ini kita simpulkan bahwa kedua fandom di sini sama-sama salah, teman-teman. Dan cukup miris sebenarnya ya melihat fandom-fandomnya yang selalu bertengkar dan juga bertengkar dikarenakan permasalahan-permasalahan yang menurut aku nggak besar banget. Padahal idolnya saling support di belakang layar. Jennie sama Lion berteman, Lisa juga berteman sama member Twice, dan bahkan kemarin untuk Lisa juga nonton konsernya Twice, dan bahkan kita juga kerap ngelihat ada member Twice yang nonton konser juga sama member Blackpink. Tapi kenapa kalian terus melakukan hal-hal seperti ini? Seharusnya kalian juga malu sih melihat idol kalian yang akur, kaliannya malah gitu. Well teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.